Masih di Idea Succession Closing pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Fendi Susianto dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham yang direkomendasikan diantaranya adalah MLPL, supportnya di 150, resistennya di 300, Antam di 2200 dan 3050, Sido di 780 dan 855, sementara SMRA di 950 dan resistennya ada di 1200. Ya, saham-saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Fendi, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, David. Ya. Berapa saham yang Anda rekomendasikan, Pak Fendi? MLPL, Antam, Sido, kemudian juga ada SMRA, pertimbangan dari saham-saham ini, Pak? Ya, pertimbangan saya adalah secara fundamental masih bagus, ya, masih layak beli. Kemudian juga secara teknikal memang kita pilih saham-saham ini yang sedang uptrend. Oke. Jadi memiliki potensi untuk mengalami peningkatan harga dalam waktu sepekan, 2 pekan ke depan. Kita melihat seperti MLPL, Antam, Sido, SMRA, saya merekomendasikan untuk buy on weakness, ya, dengan level support dan resistance masing-masing. Jadi semakin mendekati level support tentu saja itu akan merupakan level yang cukup bagus dan atraktif ya untuk masuk ke saham tersebut untuk trading purposes dalam waktu sepekan 2 pekan ke depan. Baik, catatannya tadi pola pergerakan sahamnya sudah memasuki fase uptrend ya Pak, di tengah fluktuasi dari indeks harga saham gabungan. Baik, ada MLPL, Antam, Sido, dan juga ada SMRA. Pak Fendi, beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak. Kita akan coba jawab satu persatu. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Ada Bapak Anggiat di Bekasi. Untuk Telkom, sudah ambil posisi di 3150, Pak Fendi. Ya, Telkom ini memang sedang alami tekanan ya kalau kita lihat ya, dan kalau Pak Anggi ya kalau nggak salah ya, mengambil di harga kurang lebih 3150, sebenarnya sudah mencapai level-level support yang pertama ya. Level support yang pertama itu ada kisaran 3050 sampai dengan 3100. Jadi kita lihat level ini sebaiknya di hold dulu karena sudah masuk di 50 di sekitar support level. Dan apabila kemudian terjadi penurunan di bawah 3000, maka sebaiknya waspada saja karena itu adalah berarti level support tersebut akan berubah menjadi resistance. Namun kalau kemudian bertahan tetap di atas 3050, maka lebih baik di hold karena ada resisten yang dia miliki adalah di 3.300 rupiah, yang kemungkinannya kalau bertahan di atas 3.050 maka akan menuju ke 3.300 rupiah. Baik, Bapak Anggiat di Bekasi. Selanjutnya kita akan coba sapa, ada Bapak Dedi Damanik, ini dari Muara Bungo Jambi. Pak Fendi, cukup jauh Pak. Astra Internasional, apakah masih layak untuk di hold? Ambil posisi di 5335, Pak Fendi. 5335, menurut saya itu adalah posisi yang cukup bagus karena kita melihat support level ada di 5.200 dan memang dia sedang mulai terjadi turning point setelah mengalami penurunan ya sejak di harga 6.800 pada Januari kemarin. Sekarang sudah alami turning point dan level pembelian ini menurut saya kalau masih tetap berharga bertahan dalam pekan ini di atas 5.200 maka sebaiknya di hold. Karena ada potensi kemudian akan menuju ataupun menguji ke resistennya di 5.800 sebagai resisten level. Baik, 5.800, 5335, ini rekomendasinya adalah hold. Hari ini koreksi cukup dalam 3,17%. Di hold dan dia didiamkan saja Pak Fendi, atau perlu averaging down, meminimalkan kerugian yang terjadi Pak, atau tidak sama sekali? Lebih baik tidak melakukan averaging down, tetap saja pada posisi sekarang, pada sizing yang sekarang, sambil menunggu ya. Karena apa? Karena memang ini lebih banyak kan untuk trading purposes ya. Jadi dalam waktu sepekan 2 pekan ke depan tuh ada pengujian di level support 5.200. Artinya untuk jangka panjang sebenarnya masih ada potensi kenaikan, tapi dengan kondisi market yang seperti sekarang ini masih di level di bawah 6.000, maka nampaknya dia akan bergerak lebih ke arah flat ya. Baik. Selanjutnya kita ke Cilacap, Pak Fendi. Kita akan coba sapa Bapak Krisdianto.
sudah punya kota Pak di 363 untuk jangka pendek bagaimana DMS Propertindo Tbk Pak Fendi ini dalam seminggu terakhir kenaikannya juga cukup signifikan. Hari ini ditutup di level 360 di zona hijau 1,12% penutupan, namun posisi Pak Krisdianto di 363. Dari sisi likuiditas seperti apa Pak Fendi untuk kota Pak? Ya, kalau dari sisi likuiditas menurut saya kurang ya, perlu hati-hati dan saya melihat bahwa ini lebih karena spekulatif, artinya hanya untuk trading purposes pergerakannya kita melihat. Nah, ada support sebenarnya di level 300-an di situ ya, dan pergerakannya sudah mulai terbatas karena di resisten 400 itu pembelian di 360 menurut saya juga terlalu dekat juga. Jadi dengan likuiditas yang memang tidak cukup besar dan pergerakan yang sudah terbatas, menurut saya lebih baik kemudian kalau sudah profit dilakukan profit taking terlebih dahulu. Sell on strength begitu Pak, keluar terlebih dahulu untuk kota. Baik. Di level resisten 400. Jawaban Pak Krisdianto dari Cilacap. Kita masih punya satu segmen lagi Pak Fendi. Masih ada beberapa pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa telah bersama kami, IDS Closing akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Fendi, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, pertanyaan dari Bapak Galih di Jakarta, kemudian juga tanpa menyebutkan nama dan lokasi, sama-sama menanyakan saham dari retail Pak. Rals sudah ambil posisi di 845, kemudian satu lagi pertanyaannya untuk jangka pendek bagaimana potensi untuk Rals. Tadi pun dari topik kita yang sudah disampaikan, ini beberapa emiten besar retail juga masih terkena dampak pandemi Pak. Dampaknya cukup signifikan, penutupan masih akan terus berlanjut tampaknya di 2021 ini. Ya, kita lihat memang Rals itu sedang mengalami koreksi atau penurunan. Kita melihat ada support kuat ada di Rp750 dan kali ini kan ditutup hari ini di 795. Namun demikian kalau kita melihat valuasi juga sebenarnya masih atraktif menurut saya meskipun roomnya tidak terlalu besar. Kita melihat intrinsic value-nya ada pada Rp925 atau masih ada peluang ya potensi dari di berapa Pak? Bisa diulang kembali Pak Fendi? Valuasi di Rp925. Oke. Ya, dengan harga katakanlah sekarang 800 masih ada potensial update sekitar 125, ada peluang itu. Ya, kalau secara jangka panjang. Secara jangka pendek, secara pendek ya sebenarnya level sekarang sudah mendekati level support di 750 ya. Ada di 795 atau kalau sudah mengambil di kisaran harga 760 dan 770 tentu saja lebih baik di hold jangka pendeknya karena ada peluang juga. Rals ini akan mengalami peningkatan paling tidak menuju ke resisten pertama ya di level 850. Di resisten kedua kemudian di level Rp900. Apalagi momennya mendekati hari raya, ada potensi ya yang cukup besar, ada kenaikan harga karena ada fundamental juga ada perbaikan. Selanjutnya kita akan coba sapa ada Gede di Bali, Waskita, tapi baru ingin masuk nih Pak Fendi. Anda rekomendasikan tidak Pak? Ya, kita melihat untuk Waskita sebaiknya menunggu ya. Menurut saya ini karena ada potensi juga, ada potensi pelemahan hingga level 970-an sekarang pada kisaran harga 1120. Jadi ada kemungkinan besar ada penurunan, lebih baik menunggu sampai dengan level support ya, kurang lebih di level 970, baru kemudian lakukan akumulasi. Baik, selanjutnya ada Hardian di Cirebon untuk Friend sudah punya di 80 Pak Fendi. Ini cukup menarik ya saham Friend ini dan sekarang ini kecenderungannya malah mengalami penguatan jangka pendek ya, paling menuju ke level Rp100 untuk dalam pekan ini atau pekan depan. Jadi untuk pembelian di level 80 sebaiknya di hold karena di situ juga sekaligus sebagai support level juga untuk saham Friend. Baik, terakhir Pak Budi di Jakarta, BMRI 6.300 Pak jangka pendek. Hari ini menguat Pak Fendi, singkat saja Pak. Ya, kita melihat BMRI menurut saya penguatan dalam pekan ini dengan depan menjadi terbatas pada sampai level 6.400 sehingga lebih baik lakukan sell on strength sampai dengan kemudian kita lihat melihat pada posisi indeks
Kalau indeks berhasil di level 6.000 ke atas 6.000 maksudnya, maka ada kemungkinan juga PMRI akan bisa menguat sampai ke 6.700. Jadi sebaiknya di hold juga kalau yang sudah memiliki PMRI. Sudah punya di 6.300, direkomendasikan di hold terlebih dahulu untuk Pak Budi di Jakarta. Pak Fendi, pembahasan tadi mengakhiri kebersamaan kita, Pak, di IDX Second Closing untuk kali ini. Terima kasih atas referensi untuk Anda. Dan semoga bisa menjadi referensi, Pak, bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sehat selalu, Pak Fendi. Sama-sama, terima kasih. Baik, terima kasih ada Bapak Fendi Susianto, CEO PT Elkoran Vidi Indonesia Investama. Dan berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Closing untuk kali ini. Akhirnya saya Devisan Oval dan seluruh keluarga kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.